Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julomi sehat tentunya Anda dan seluruh keluarga. Buah apa yang ada di meja makan Anda pagi ini? Pisang, jeruk, atau mungkin apel. Kita semua diajarkan bahwa buah adalah sumber vitamin dan anugerah alam yang menyehatkan. Namun sebagai seorang dokter yang telah berpraktik puluhan tahun, saya harus menyampaikan sebuah kebenaran pahit. Tidak semua buah adalah sahabat bagi ginjal kita. Beberapa buah yang kita anggap sehat justru bisa menjadi musuh dalam selimut, terutama bagi mereka yang ginjalnya sudah mulai lelah. Di video ini saya akan membongkar tuntas daftar merah, yaitu 7 buah yang harus diwaspadai, dan daftar hijau, yaitu 7 buah yang menjadi sahabat terbaik ginjal Anda. Pengetahuan ini sangat penting, dan bisa menjadi penentu kualitas hidup Anda di masa tua. Fondasi pengetahuan. Mengapa buah bisa menjadi kawan atau lawan? Sebelum kita masuk ke dalam daftar buahnya, sangatlah penting bagi kita untuk memiliki fondasi pengetahuan yang kokoh. Mengapa buah yang sama bisa menjadi obat bagi seseorang, namun menjadi beban bagi orang lain? Jawabannya terletak pada pemahaman kita tentang organ luar biasa yang bekerja tanpa henti di dalam tubuh kita. Ginjal. Sang manajer mineral yang bekerja. Tanpa henti bayangkan ginjal Anda adalah sepasang manajer super canggih di sebuah pabrik besar, yaitu tubuh Anda. Tugas mereka sangat banyak dan kompleks. Mereka menyaring seluruh darah Anda puluhan kali setiap hari, membuang racun dan produk sisa metabolisme melalui urin. Mereka mengatur tekanan darah, memproduksi hormon untuk kekuatan tulang, dan merangsang produksi sel darah merah. Namun salah satu tugas terpenting mereka adalah menjadi manajer mineral. Ginjal bertanggung jawab untuk menjaga kadar mineral-mineral penting seperti natrium, fosfor, dan kalium, agar selalu berada dalam level yang seimbang di dalam darah. Jika ada kelebihan mineral dari makanan, ginjal yang sehat akan dengan sigap membuangnya. Jika tubuh kekurangan, ginjal akan menahannya. Keseimbangan inilah yang menjaga jantung, saraf, dan otot kita berfungsi dengan normal. Ketika sang manajer mulai lelah penyakit ginjal kronis sekarang, bayangkan sang manajer ini telah bekerja keras selama 50, 60, atau 70 tahun. Ditambah lagi, setiap hari ia harus menangani beban kerja ekstra dari penyakit seperti diabetes atau tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Gula darah yang tinggi dan tekanan darah yang melonjak-lonjak bekerja, seperti pukulan palu yang terus-menerus menghantam ruang kerja sang manajer, merusak filter-filter halusnya. Inilah yang terjadi pada kondisi penyakit ginjal kronis, PGK. Sang manajer ginjal menjadi lelah, haus, dan tidak lagi seefisien dulu. Kemampuannya untuk membuang racun menurun. Dan yang paling krusial untuk topik kita, kemampuannya untuk membuang kelebihan mineral pun anjlok drastis. Mengenal 2 beban utama dari buah, kalium dan oksalat. Disinilah buah bisa menjadi kawan atau lawan. Ada 2 beban utama yang sering dibawa oleh buah-buahan. Beban pertama dan yang paling berbahaya bagi penderita ginjal adalah kalium atau potasium. Bagi orang sehat, kalium sangat baik. Tapi bagi ginjal yang lelah, ia tidak mampu lagi membuang kelebihan kalium. Akibatnya, kalium menumpuk di dalam darah. Sebuah kondisi darurat medis yang disebut hiperkalemia. Penumpukan kalium ini akan mengacaukan sinyal listrik jantung, menyebabkan detak jantung tidak beraturan, dan dalam kasus terburuk, bisa menyebabkan henti jantung mendadak. Inilah mengapa diet pasien ginjal seringkali adalah diet rendah kalium. Beban kedua adalah oksalat. Ini adalah senyawa alami yang jika bertemu dengan kalsium di dalam urin, bisa membentuk kristal tajam. Tumpukan kristal inilah yang menjadi batu ginjal. Bagi orang yang rentan, mengonsumsi makanan tinggi oksalat secara berlebihan bisa memicu pembentukan batu ginjal, yang tidak hanya menyakitkan, tapi juga bisa menyumbat dan merusak struktur ginjal. Dengan memahami konsep ini, ginjal yang lelah tidak mampu mengelola beban kalium dan oksalat, maka kita akan mengerti mengapa buah-buahan di daftar merah menjadi berbahaya
Dan memisah buah-buahan di daftar hijau menjadi sahabat. Daftar merah, 7 buah yang harus diwaspadai oleh ginjal. Anda sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Saya mohon Anda perhatikan baik-baik. Daftar ini saya sebut daftar merah bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk meningkatkan kewaspadaan. Bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit ginjal, diabetes, atau hipertensi, buah-buahan ini harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati, atau bahkan dihindari sama sekali. Belimbing, kartu merah mutlak yang bisa berakibat. Fatal saya tempatkan buah ini di nomor 1 karena ia adalah yang paling berbahaya. Di balik bentuknya yang cantik seperti bintang, belimbing menyimpan 2 ancaman maut. Pertama, kandungan asam oksalatnya luar biasa tinggi, yang bisa memicu pembentukan batu ginjal secara cepat. Namun, bahaya terbesarnya adalah kandungan sebuah racun saraf atau neurotoksin bernama karamboksin. Bagi ginjal yang sehat, racun ini mudah dibuang. Tapi bagi ginjal yang sudah menurun fungsinya, bahkan sedikit saja, racun ini tidak bisa dibuang dan akan menumpuk di darah, lalu menyerang otak. Gejalanya mengerikan. Dimulai dari cegukan tak henti, muntah, kebingungan, kejang-kejang, hingga koma dan kematian. Ini bukan risiko kecil. Saya pribadi pernah menangani kasus pasien yang masuk UGD dalam kondisi kejang hebat, hanya karena minum segelas jus belimbing. Jadi pesan saya sangat jelas dan tegas. Jika Anda punya masalah ginjal atau bahkan hanya faktor risikonya, jangan pernah sentuh buah belimbing. 2. Alpukat, bom kalium di balik lemak. Sehatnya alpukat adalah buah yang sangat populer karena lemak sehatnya yang baik untuk jantung. Namun bagi ginjal, alpukat adalah salah satu buah dengan kandungan kalium tertinggi. Setengah buah alpukat berukuran sedang saja bisa mengandung hampir 500 mg kalium. Bagi pasien ginjal yang jatah kalium hariannya mungkin hanya 1.200-2.000 mg, jumlah ini sudah mengambil porsi yang sangat besar. Mengonsumsi alpukat secara rutin sama seperti memberikan bom kalium yang terus-menerus membebani ginjal dan membahayakan jantung. Pisang, sumber energi yang perlu. Dibatasi, pisang adalah buah favorit sejuta umat, sumber energi yang praktis. Namun, reputasinya sebagai buah kaya kalium sangatlah benar. Satu buah pisang Ambon berukuran sedang bisa mengandung 450 mg kalium. Sama seperti alpukat, jumlah ini sangat signifikan. Bagi pasien ginjal, mengonsumsi satu buah pisang utuh bisa menjadi tindakan yang berisiko. Jika Anda sehat, pisang sangat baik. Namun jika Anda memiliki masalah ginjal, pisang harus masuk dalam daftar yang sangat dibatasi. 4. Jeruk. Kesegaran yang menyimpan kalium tinggi, segelas jus jeruk di pagi hari terdengar menyehatkan. Tapi faktanya jeruk adalah sumber kalium yang cukup tinggi. Satu buah jeruk sunkis bisa mengandung sekitar 250 mg kalium. Jika dibuat jus, konsentrasinya akan lebih tinggi lagi. Apalagi jika kita mengonsumsi 3-4 buah jeruk sekali makan, total kalium yang masuk bisa menjadi sangat besar. Oleh karena itu, pasien ginjal seringkali dianjurkan untuk mengganti jeruk dengan buah lain yang lebih rendah kalium. 5. Melon and blewah. Manisnya bisa menipu buah-buahan dari keluarga melon, seperti melon hijau, cantaloupe, blewah, atau melon oranye, adalah buah yang sangat tinggi kandungan kaliumnya. Sepotong besar melon bisa dengan mudah menyumbang 340 mg kalium. Karena rasanya yang manis dan menyegarkan, kita seringkali tidak sadar sudah makan berpotong-potong. Akumulasi kalium dari melon ini bisa sangat berbahaya dan seringkali tidak disadari oleh pasien. Kiwi, beban ganda. Kalium dan oksalat kiwi adalah buah yang unik, karena ia membawa 2 beban sekaligus untuk ginjal. Pertama, ia tinggi kalium, sekitar 200-250 mg per buah. Kedua, ia juga termasuk buah dengan kandungan oksalat yang tinggi. Kombinasi ini menjadikannya buah yang kurang ideal bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit ginjal ataupun riwayat batu ginjal. 7.
kurma, dan semua jenis buah kering. Buah-buahan kering seperti kurma, kismis, aprikot kering, atau buah prune adalah versi super konsentrat dari buah segarnya. Proses pengeringan menghilangkan hampir semua kandungan air, sehingga gula dan mineral di dalamnya menjadi sangat padat. Kandungan kalium dalam buah kering bisa 3-5 kali lipat lebih tinggi dari buah segarnya. Sebagai contoh, bisa mengandung hampir 700 mg kalium. Ini adalah angka yang sangat ekstrim dan berbahaya bagi ginjal yang lemah. Semua jenis buah kering harus dihindari secara ketat. Daftar hijau. 7 buah sahabat terbaik untuk kesehatan ginjal setelah kita melewati daftar merah, yang cukup membuat was-was. Sekarang mari kita hirup udara segar di daftar hijau. Jangan khawatir. Alam menyediakan begitu banyak pilihan buah yang tidak hanya lezat, tapi juga sangat aman dan bahkan bermanfaat bagi kesehatan ginjal. Buah-buahan ini umumnya rendah kalium, rendah oksalat, dan kaya akan nutrisi pelindung lainnya. 1. Apel. Sang juara serat pembersih apel adalah buah nomor 1 yang selalu saya rekomendasikan. Kandungan kaliumnya rendah, dan ia memiliki senjata rahasia bernama pektin. Pektin adalah sejenis serat larut yang bekerja seperti sapu di dalam usus kita, mengikat kolesterol dan racun, sehingga tidak membebani ginjal. Apel juga kaya antioksidan yang melawan peradangan. Membiasakan makan 1 apel sehari dengan kulitnya adalah investasi kesehatan jangka panjang yang luar biasa. 2. Anggur, terutama merah ungu. Pelindung pembuluh darah anggur, dalam porsi yang wajar, adalah pilihan yang baik. Kandungan kaliumnya rendah, dan ia kaya akan antioksidan kuat bernama resveratrol dan flavonoid. Senyawa-senyawa ini sangat terkenal akan kemampuannya melindungi kesehatan jantung dan pembuluh darah, yang sangat vital bagi ginjal. Mereka membantu menjaga pembuluh darah tetap elastis dan mengurangi peradangan sih. Strawberry and keluarga. Beri. Pasukan anti peradangan keluarga beri seperti strawberry, blueberry dan cranberry adalah pilihan yang sangat cerdas. Mereka rendah kalium dan oksalat, namun syarat dengan vitamin C dan antioksidan super bernama antosianin. Antosianin inilah yang memberikan warna merah dan biru cerah pada buah tersebut, dan merupakan salah satu agen antiinflamasi alami terkuat. Mengonsumsi segenggam beri sebagai camilan dapat membantu melawan peradangan kronis di seluruh tubuh. 4. Pepaya. Enzim pelancar pencernaan pepaya adalah buah tropis yang sangat ramah ginjal. Kaliumnya rendah, namun ia kaya akan serat dan air yang melancarkan buang air besar, sehingga membantu membuang racun dari tubuh. Keunikan pepaya terletak pada enzim papain yang dikandungnya. Enzim ini membantu memecah protein dengan lebih efisien, sehingga meringankan salah satu tugas terberat ginjal, yaitu menyaring sisa metabolisme protein. LAM. Jambu air. Hidrator alami rendah. Kalium jambu air adalah pilihan yang sangat menyegarkan dan aman. Kandungan utamanya adalah air, lebih dari 90%, yang sangat baik untuk membantu ginjal membilas tubuh. Yang terpenting, kandungan kaliumnya sangat rendah, menjadikannya salah satu buah paling aman untuk dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak sekalipun. Tentu tetap dalam batas wajar. Das. Pir. Si lembut yang kaya serat mirip dengan apel. Buah pir adalah pilihan lain yang sangat baik. Ia rendah kalium dan merupakan sumber serat yang baik untuk kesehatan pencernaan. Teksturnya yang lembut dan kandungan airnya yang tinggi juga membuatnya mudah dikonsumsi oleh para lansia. 7. Nanas. Enzim anti bengkak. Alami nanas adalah buah tropis lain di daftar hijau. Rendah kalium dan mengandung enzim unik bernama bromelain. Bromelain terkenal akan sifat antiinflamasinya yang kuat, yang dipercaya dapat membantu mengurangi pembengkakan dan peradangan di dalam tubuh. Nanas juga merupakan sumber vitamin C yang baik. Dengan daftar hijau ini,
Anda tidak perlu lagi takut untuk makan buah. Anda memiliki banyak sekali pilihan lezat yang tidak hanya aman, tapi juga mendukung kesehatan ginjal Anda. Strategi cerdas, cara dan waktu terbaik mengonsumsi buah. Mengetahui daftar buah yang aman dan berbahaya adalah langkah pertama. Namun langkah selanjutnya yang tak kalah penting adalah bagaimana cara kita mengonsumsinya. Mengonsumsi buah dari daftar hijau sekalipun bisa menjadi masalah jika caranya salah. Di bagian ini, saya akan bagikan beberapa strategi cerdas untuk mendapatkan manfaat maksimal dari buah tanpa membebani ginjal. Prinsip utama, porsi adalah raja. Ini adalah aturan emas yang harus dipegang oleh semua orang, terutama mereka yang memiliki masalah ginjal. Rendah kalium bukan berarti bebas kalium. Semua buah tetap mengandung kalium dalam jumlah tertentu. Jika Anda makan satu baskom penuh apel, total kalium yang masuk tetap saja akan menjadi besar dan membebani ginjal. Oleh karena itu, disiplin dalam mengontrol porsi adalah segalanya. Biasakan diri untuk menakar porsi Anda. Satu porsi buah yang ideal biasanya setara dengan satu buah apel, pir ukuran sedang, atau sekitar 10-15 butir anggur, atau setengah hingga satu cangkir buah potong seperti pepaya atau nanas. Jangan pernah makan buah tanpa rem. Waktu terbaik untuk makan buah kapan? Waktu terbaik untuk makan buah. Sebaiknya, konsumsilah buah di antara waktu makan utama, bukan sebagai hidangan penutup tepat setelah makan besar. Misalnya, sebagai camilan di jam 10 pagi atau jam 4 sore. Mengapa? Saat perut relatif kosong, penyerapan vitamin, mineral, dan enzim dari buah akan menjadi lebih maksimal. Mengonsumsi buah manis setelah makan nasi dalam porsi besar juga bisa memberikan beban ganda gula pada tubuh Anda. Dengan menjadikannya sebagai camilan tunggal, tubuh bisa fokus mencerna dan menyerap kebaikannya. Dengarkan sinyal dari tubuh Anda. Setiap tubuh itu unik. Mungkin bagi sebagian besar orang tomat itu aman, tapi bagi Anda, ia bisa memicu nyeri sendi. Mungkin pir aman bagi banyak orang, tapi bagi Anda yang perutnya sensitif, ia bisa menyebabkan kembung. Jadilah seorang detektif bagi tubuh Anda sendiri. Setelah mencoba satu jenis buah, perhatikan bagaimana respons tubuh Anda dalam beberapa jam ke depan. Bagi Anda merasa lebih segar atau justru merasa tidak nyaman. Dengan memperhatikan sinyal-sinyal ini, Anda akan menemukan daftar buah hijau dan merah yang paling personal untuk diri Anda sendiri. Jangan lupakan sang pembilas utama, air putih. Semua buah yang kita makan, nutrisinya akan diedarkan oleh darah, dan sisa metabolismenya akan disaring oleh ginjal. Untuk menjalankan semua proses ini, tubuh kita sangat membutuhkan medium transportasi dan pembilasan utama, yaitu air putih. Pastikan asupan air putih Anda cukup setiap hari, sesuai dengan anjuran dokter. Terutama jika Anda pasien ginjal, air yang cukup akan membantu mengencerkan darah, meringankan kerja jantung, dan yang terpenting, membantu ginjal membilas dan membuang semua produk sisa yang tidak dibutuhkan, termasuk kelebihan kalium atau oksalat. Konsultasi dengan ahli gizi adalah wajib terakhir, dan ini yang paling penting. Seluruh informasi dalam video ini adalah panduan umum. Namun kebutuhan nutrisi setiap pasien ginjal sangatlah spesifik dan harus disesuaikan dengan hasil tes darah, terutama kadar kalium dan fosfor, serta stadium penyakitnya. Oleh karena itu, saya tidak akan pernah bosan menekankan, berkonsultasilah dengan dokter Anda dan seorang ahli gizi klinis. Ahli gizi adalah arsitek diet Anda. Mereka bisa merancang sebuah rencana makan yang paling detail, paling aman, dan paling sesuai untuk kondisi Anda. Jangan pernah ragu atau malu untuk meminta rujukan ke ahli gizi. Ini adalah langkah paling cerdas yang bisa Anda ambil untuk kesehatan ginjal Anda. Pilihan di tangan Anda. Masa depan di ginjal Anda, sahabat sekalian. Kita telah menyelesaikan perjalanan kita hari ini.
Memilah-milah mana buah yang menjadi kawan dan mana yang bisa menjadi lawan bagi ginjal kita. Kita telah menyusun daftar merah berisi 7 buah yang perlu diwaspadai karena kandungan kalium, oksalat, atau racunnya yang tinggi. Kita juga telah mengisi keranjang kita dengan daftar hijau, berisi 7 buah sahabat ginjal yang aman dan menyehatkan. Pelajaran terpenting hari ini melampaui sekadar daftar buah. Pelajaran ini adalah tentang kesadaran dan ilmu. Ini tentang memahami bahwa sehat bukanlah konsep satu ukuran untuk semua. Apa yang baik untuk orang lain belum tentu baik untuk kita, terutama jika kita memiliki kondisi kesehatan tertentu. Dengan berbekal pengetahuan ini, Anda tidak lagi makan dengan rasa takut atau asal-asalan. Anda makan dengan sebuah kebijaksanaan, memilih setiap suapan sebagai sebuah langkah untuk mendukung, bukan membebani, ginjal Anda yang telah bekerja begitu keras seumur hidup Anda. Saya ingin menantang Anda semua yang menonton video ini. Mulai besok coba lihat kembali pilihan buah harian Anda. Apakah sudah didominasi oleh buah-buahan dari daftar hijau? Pilihan kecil seperti mengganti pisang dengan apel di pagi hari, atau mengganti jus jeruk dengan air jambu, itu adalah sebuah langkah besar dalam perjalanan menjaga kesehatan ginjal Anda. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Dari partai buah yang kita bahas, buah mana yang informasinya paling mengejutkan bagi Anda? Dan dari daftar hijau, buah mana yang akan menjadi andalan Anda mulai minggu ini? Tulis jawaban dan komitmen Anda di kolom komentar. Mari kita saling menyemangati. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat dan bisa membantu orang-orang yang Anda sayangi, bagikan video ini kepada mereka. Tekan tombol like jika Anda mendapatkan wawasan baru, dan tentu saja subscribe kanal ini agar Anda tidak ketinggalan tips-tips kesehatan praktis dan terpercaya berikutnya. Ingat selalu pesan saya, kesehatan ginjal Anda hari ini ditentukan oleh pilihan bijak Anda di meja makan kemarin. Terus mari buat pilihan yang lebih baik mulai sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.